Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita kembali dapat mengangkat hati kita untuk memuliakan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Firman Tuhan yang akan saya bacakan sebentar ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen White. Sebelum saya membacakannya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita mengangkat hati kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, kami umat-umat-Mu datang kepadamu ya Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru, nafas kehidupan, udara segar, kesehatan dan perlindungan pemeliharaan Tuhan selalu menjadi bagian kami. Di pagi hari ini ya Bapa, kami juga akan dikuatkan melalui firman yang akan menuntun kehidupan kami menjadi lebih hari, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang menjemput kami siap masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 14 Januari 2021. Judulnya, Henok seorang anak Allah berjalan dengan Bapa. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentang Henok ada tertulis bahwa ia hidup 65 tahun lamanya, lalu beroleh seorang anak laki-laki. Kemudian ia hidup dengan Allah 300 tahun lamanya. Setelah anaknya yang pertama itu lahir, Henok mencapai suatu pengalaman yang lebih tinggi. Ia tertarik kepada hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ia menginsafi lebih sempurna segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang anak Allah. Kehidupan Henok yang benar itu sangat bertentangan sekali dengan kehidupan orang-orang jahat di sekelilingnya. Kesalehannya, kesuciannya, ketulusan hatinya yang tiada menyimpang ke kiri atau ke kanan adalah hasil dari hidup dengan Allah. Sedang kejahatan dunia ialah akibat mereka hidup dengan penipu manusia. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu abad ketika kegelapan moral akan begitu gelap seperti ketika Henok hidup dalam kebenaran yang tiada tercelah. Di tengah-tengah suatu kehidupan yang bekerja keras, Henok dengan tetap memelihara hubungannya dengan Allah. Makin besar dan makin mendesak pekerjaannya, makin tetap dan makin tekunlah permintaan doanya. Setelah tinggal seketika lamanya di antara orang banyak, bekerja untuk mendatangkan kebajikan kepada mereka oleh pengajaran dan teladan, ia akan menarik diri, memakai sedikit waktu dalam kesunyian. Lapar dan haus akan pengetahuan ilahi yang hanya Allah saja dapat berikan. Berjalan demikian bersama dengan Allah, Henok makin lama makin memantulkan peta ilahi. Wajahnya bersinar-sinar dengan cahaya yang suci, bahkan cahaya yang bersinar pada wajah Yesus. Ketika ia keluar dari perhubungan ilahi ini, orang-orang yang tiada beribadat sekalipun memandang dengan takut dan hormat akan cap surga yang ada di wajahnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita pun juga haruslah hidup dengan Allah.
Kalau kita berbuat ini, maka kita akan diterangi oleh kemuliaan hadirat-Nya. Dan apabila kita bertemu satu sama lain, kita akan berbicara tentang kuasa-Nya, mengatakan, "Puji Allah, Tuhan itu baik, dan firman Tuhan itu baik." Maka orang-orang yang akan diubahkan kelak pada penutupan waktu ialah orang-orang yang berhubungan dengan Allah di dunia ini. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami telah diingatkan di pagi hari yang indah ini melalui bacaan renungan pagi yang dapat menguatkan iman percaya kami. Bapa, kami rindu untuk hidup seperti Henokh. Tolong tuntun kehidupan kami ya Bapa, agar kehidupan kami dari hari ke hari boleh hidup sesuai dengan kebenaran dan kasih Engkau saja. Bapa di surga, di pagi hari yang indah ini, kami mau menyatukan hati kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit, mungkin saat ini mereka dalam duka cita, dalam berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau mau beserta dengan mereka. Engkau mau mendengar setiap doa yang mereka layangkan. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami mau berdoa untuk hamba-Mu, keluarga Pendeta Henokh Noti. Bapa di surga, kami mau menyerahkan akan keluarga Pendeta Henokh di dalam pelayanan mereka. Berkati mereka ya Bapa dengan kekuatan sukacita di dalam pelayanan dan kesehatan menjadi bagian mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.